Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini untuk pembelajaran mata pelajaran informatika untuk kelas 10, kita akan membahas yaitu tentang bab 1, teknologi informasi, komunikasi dan teknik komputer. Jadi ini adalah pembahasan awal di kelas 10 ya, semester ganjil. Kita akan membahas tentang teknologi informasi komunikasi. Di sini berkaitan dengan integrasi antar aplikasi Office. Jadi TIK-nya atau tentang teknologi informasi komunikasinya itu integrasi antar aplikasi Office. Apa saja sih aplikasi-aplikasi Office itu? Nah, kita akan bahas. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, ada dua perusahaan perangkat terbesar di dunia, yaitu Microsoft Corporation, terkenal dengan softwarenya yang dikenal dengan Microsoft Office. Microsoft itu antara lain ya, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Access dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada Apache Software, terkenal dengan softwarenya dikenal dengan Open Office, teks dokumen, spreadsheet, presentation dan lain-lain. Jadi di sini ada dua pesaing perusahaan terbesar di dunia yang berkaitan dengan aplikasi-aplikasi perkantoran atau aplikasi Office. Oke, kita lanjut. Yang pertama, integrasi antar aplikasi Office. Nah, integrasi adalah adanya saling keterkaitan antar subsistem ya, sehingga data dari suatu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Jadi integrasi ini keterkaitan misalkan Microsoft Word dengan Microsoft Excel. Jadi antar aplikasi bisa diintegrasikan. Oke. 4 cara untuk mengintegrasikan aplikasi satu dengan lainnya, yaitu, nah ini nih ya, ada 4 cara nih. Jenis integrasinya namanya pemanggilan prosedur atau function. Keterangannya adalah aplikasi yang akan melayani harus menyediakan mekanisme supaya dapat dipanggil ke aplikasi lain. Cara yang sering digunakan untuk mengintegrasikan sesama aplikasi Microsoft Office. Jadi Microsoft Office itu udah saling terintegrasi antara misalkan dari Microsoft Word ke Excel, terus Excel ke Access dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah messaging ya. Aplikasi saling terhubung satu sama lain dengan bertukar pesan, messaging. Lalu yang ketiga adalah sharing database. Sharing database yaitu pengirim dan penerima menggunakan database sebagai media pertukaran data. Pengirim menaruh datanya ke suatu tabel di database untuk kemudian dibaca oleh penerima. Oke. Jadi di sini antar database. File transfer. Pada mekanisme ini biasanya format file dan struktur data di dalamnya sudah ditentukan. Demikian juga dengan lokasi penyimpanan file dan aturan penamaannya. Jadi file transfer ini sudah ditentukan lokasinya, disimpannya di mana, defaultnya, lalu untuk aturan penamaannya seperti apa, seperti misalkan dokumen 1 kalau misalkan kita tidak sempat untuk merename-nya. Oke, kita lanjut. Beberapa paket aplikasi perkantoran ya. Pertama adalah Microsoft Office, berjalan di bawah Windows OS dan Mac OS ya. Mac OS itu Apple. Beberapa aplikasi antara lain Word, Excel dan PowerPoint. Lalu yang kedua adalah Apache Open Office atau dahulu yang disebut dengan OpenOffice.org ya. Berjalan di berbagai platform diantaranya Windows OS, Oracle Solaris, Linux dan Mac OS X. Apache Open Office ini dapat diperoleh secara gratis atau open source. Beberapa aplikasinya antara lain Word Processor, Spreadsheet, presentasi, ilustrasi, vektor dan gudang data atau database. Jadi walaupun terdengar baru asing bagi kalian, namun Apache Open Office ini banyak digunakan karena di sini diperolehnya secara gratis atau open source. Yang ketiga ada WPS Office, dahulu disebut dengan Kingsoft Office, ya, termasuk jenis Office Suite
untuk Linux, Windows, dan Android yang fungsinya sama dengan Microsoft Office tetapi dengan ukuran program yang kecil. Gratis, tanpa lisensi, dan tampilan user friendly. Dikembangkan oleh perusahaan developer dari Hong Kong yaitu Kingston Computer Co Ltd. Nah, jadi di sini WPS Office itu memang sering kita lihat itu ada di aplikasi Android ya. Kebanyakannya di handphone atau smartphone dia yang berbasisnya Android. Lalu yang keempat adalah Corel Word Perfect Office. Corel Word Perfect Office X9 menawarkan paket software yang kuat dan fitur seperti layaknya Microsoft Office. Di antaranya untuk membuat dokumen, presentasi, spreadsheet, dan lain-lain. Nah, di sini jadi ada beberapa ya, ada 4. Di sini hanya disebutkan 4 aplikasi-aplikasi Office yang sering digunakan. Oke, selanjutnya yang kedua, pembagian aplikasi Office. Beberapa jenis aplikasi Office yang banyak digunakan antara lain sebagai berikut. Yaitu pertama adalah jenis aplikasi pengolah kata. Digunakan untuk membuat surat, dokumen, karya tulis ilmiah, buku, dan lain-lain. Aplikasinya antara lain WordStar, WordPerfect, Star Office, Writer, Open Office Writer, Microsoft Word, Microsoft Office Word. Lalu yang kedua adalah pengolah angka, digunakan untuk laporan keuangan, penghitungan matematika, pembuatan tabel data. Aplikasinya antara lain Microsoft Excel 2016, Open Office Calc, KS Spread, Genome, Office Numeric, Abacus, Sys, dan Lotus 123. Yang sering kita gunakan adalah Microsoft Excel ya, dari Microsoft Corporation. Lalu yang ketiga adalah pengolahan presentasi. Digunakan untuk mengolah data agar siap dipresentasikan ke dalam suatu proses pembelajaran atau seminar. Aplikasinya antara lain Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress, K-Presenter, dan Presentation X3 dari Corel Corporation. Jadi 3 jenis ini aplikasi perkantoran atau Office yang sering digunakan. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, laporan terintegrasi objek. Di dalam komputer terdapat 3 unsur yang terikat antara satu dengan yang lain, yaitu hardware. Hardware itu perangkat keras, software atau perangkat lunak, dan brainware atau user atau pengguna atau orangnya yang menggunakan. Masing-masing komponen memiliki fungsi dan kedudukan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Hardware sebagai perangkat keras atau yang berhubungan dengan alat atau peralatan akan memiliki fungsi karena ada program software atau perangkat lunak yang menjalankannya, dan kedua komponen tersebut akan tidak bernilai guna jika tidak ada user atau pengguna atau pemakainya, yaitu brainware. Oke. Nah, kita lanjut. Objek teks pada Word. Nah, di sini objek teksnya bisa kita sisipkan dengan menggunakan word art ya. Jadi memvariasikan suatu kata atau kalimat pada Microsoft Word. Word art diartikan sebagai seni tulisan atau tulisan dengan bentuk huruf yang berseni. Tulisan tersebut dapat dikreasikan dalam bentuk dan warna yang diinginkan agar dokumen kita terlihat lebih menarik. Lalu yang kedua ada sisipkan gambar. Menambahkan gambar ke dalam dokumen sebagai cara terbaik menggambarkan informasi penting dan memberikan kesan dekoratif pada teks. Di samping sebagai moderasi, posisi gambar dapat meningkatkan keseluruhan tampilan dokumen. Jadi pada Word juga kita bisa menyisipkan gambar sebagai ilustrasi ya. Kita lanjut. Objek berupa data, angka, dan grafik pada Excel. Nah, jika di Excel itu lebih familiar dengan grafik ya, atau statistik. Di sini penambahan diagram pada sebuah laporan yang terkait dengan angka atau bilangan menjadi sebuah faktor pendukung yang cukup vital. Dengan adanya diagram, nah diagram yang ada diagram batang, garis, dan sebagainya, maka pembaca laporan tersebut akan mendapat gambaran tentang isi laporan tersebut. Sebab keberadaan diagram sangat mudah untuk dipahami dan sering digunakan. Salah satu jenis diagram yang sering digunakan dalam bentuk diagram batang.
Terdapat beberapa jenis diagram, diantaranya diagram batang, garis, dan lingkaran. Dengan setiap diagram memiliki fungsi berbeda-beda. Jadi untuk menampilkan data yang sudah terkumpul, misalkan beberapa siswa yang rumahnya berjarak 15 menit dari madrasah. Jadi di sini ada statistiknya atau datanya. Jadi lebih mudah untuk dipahami dengan grafik tersebut. Oke, kita lanjut. Objek gambar atau foto pada PowerPoint. Menambahkan gambar dapat membuat presentasi menjadi lebih tampil, menarik dengan memberikan gambar yang tepat pada setiap slide. Proses pengambilan gambar atau foto dapat diambil dari berbagai sumber, misalnya CD, clip art, disket, hard disk, USB flash disk, dan lain-lain. Di samping itu, PowerPoint dapat memasukkan gambar online maupun menambahkan screenshot. Secara default, pada saat membuka PowerPoint akan muncul beberapa tema dan template bawaan. Jadi agar lebih menarik, biasanya presentasi itu disisipkan sebuah gambar untuk ilustrasi, ya, seperti yang contoh di gambar di samping ini, ilustrasinya. Oke, kita lanjut. Fitur lanjut aplikasi Office. Microsoft Word dan Microsoft Excel merupakan program yang sangat berbeda, yang keduanya berada dalam Microsoft Office. Berdasarkan cara kerja keduanya sudah terlihat perbedaan yang mendasar. Microsoft Word digunakan untuk mengolah data dalam bentuk teks, ya. Jadi Word itu dalam bentuk teks, sedangkan Microsoft Excel dalam bentuk angka. Akan tetapi suatu waktu keduanya bisa bertemu dalam suatu aplikasi. Misalnya sebuah tabel Excel masuk pada Word tanpa harus membuka aplikasi Excel terlebih dahulu. Jadi tabel yang dibuat di Excel bisa kita integrasikan. Nah, di sini ada keterkaitan dari Word dengan Excel. Misalkan membuat tabelnya itu di Microsoft Excel, bisa kita masukkan atau sisipkan di Microsoft Word. Nih, beberapa contoh fitur lanjut aplikasi Office. Yang pertama, konversi dokumen Word ke workbook Excel. Terkadang ada dokumen-dokumen yang berbentuk file Word lebih tepat dibuka atau diolah melalui Excel. Seperti data gaji atau keuangan, laporan keuangan dan sebagainya. Memang betul bisa ditampilkan pada Microsoft Word, namun untuk pengoperasiannya atau penghitungannya lebih mudah di aplikasi Microsoft Excel. Yang kedua yaitu Mail Merge, cetak gabung. Mail Merge merupakan fasilitas yang digunakan untuk menangani masalah surat menyurat, label, amplop maupun tag nama yang dikirim pada beberapa orang dengan mudah dan cepat. Jadi mail merge ini simpelnya seperti ini. Jadi mail merge itu ketika kalian membuat satu surat yang bertujuannya untuk banyak orang, ya, tujuannya misalkan kepada yang terhormat dengan nama-nama, misalkan lebih dari 100 nama, tapi isi suratnya sama. Nah, itu bisa digunakan dengan fungsi dari mail merge. Database-nya atau datanya dibuat di Microsoft Excel, misalkan nama dan alamat sampai ratusan atau sampai mungkin sehingga ribuan juga ketika membuat surat undangan misalkan dengan isi yang sama. Jadi ketika nama tersebut sudah dibuat pada Excel, itu bisa menggunakan mail merge pada Microsoft Word untuk secara otomatis nama tersebut akan berubah. Setiap surat akan berubah nama dan alamatnya. Nanti kita untuk mail merge ini akan kita praktekkan di akhir bab 1, ya. Sampai di sini pembahasan kita untuk di bab 1, integrasi antara aplikasi Office. Oke, cukup sekian dari Bapak. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan kalian bisa pelajari kembali integrasi antara aplikasi Office pada bab 1 di kelas 10. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.